Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Aprilia dari kelas Biologi 1 ingin menjelaskan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu wujud yang artinya ada. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakan. Yang kedua yaitu qidam yang artinya terdahulu. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala terdahulu dan tidak didahului sesuatu yang lain. Yang ketiga yaitu baqa yang artinya kekal. Maksudnya sebagai sang pencipta Allah Subhanahu wa taala kekal dan tidak dapat berubah-ubah. Yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi yang artinya berbeda dengan seluruh makhluk. Maksudnya, baik zat maupun sifatnya, Allah Sang Pencipta tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun. Yang keenam, yaitu wahdaniyah, yang artinya Maha Esa. Maksudnya, Allah itu hanya satu dan tunggal. Yang ketujuh, yaitu kudrat, yang berarti kuasa. Maksudnya, jagat raya beserta isinya merupakan bentuk nyata kuasa dari Allah. Yang kedelapan yaitu iradat yang artinya berkehendak. Maksudnya, Allah bebas berkehendak tanpa ada siapapun yang memerintah dan melarangnya. Yang kesembilan yaitu ilmu yang artinya mengetahui. Maksudnya, Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak, yang besar maupun yang kecil. Yang kesepuluh yaitu hayat yang artinya hidup. Allah hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menghidupkan dan mustahil untuk mati. Yang ke-11 yaitu sama yang artinya mendengar. Maksudnya Allah Maha mendengar apa yang ada di langit maupun di bumi. Yang ke-12 yaitu basor yang artinya melihat. Maksudnya Allah melihat segala sesuatu tanpa terbatas waktu. Yang ke-13 yaitu kalam yang artinya berfirman atau berbicara. Contohnya seperti di dalam Al-Quran. Yang ke-14 yaitu qadiran yang berarti maha kuasa. Maksudnya adalah Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15 yaitu muridan yang artinya maha berkehendak. Maksudnya Allah bebas berkehendak tanpa dilarang oleh siapapun. Yang ke-16 yaitu aliman yang berarti maha mengetahui. Maksudnya pengetahuan Allah tidak terbatas baik yang tampak maupun tidak tampak. Yang ke-17 yaitu hayyan yang berarti maha hidup. Maksudnya Allah maha hidup dan kekal abadi selama-lamanya. Yang ke-18 yaitu maha mendengar. Maksudnya Allah mendengar segala sesuatu baik yang bersuara maupun tidak. Yang ke-19 yaitu basiran. Artinya maha melihat. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat maha melihat atas segala sesuatu. Yang ke-20 yaitu mutakaliman yang artinya maha berkata-kata atau maha berbicara. Allah bebas untuk berkata atau berbicara seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Sifat mustahil bagi Allah yang pertama adalah Adam. Adam artinya tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam, karena Allah itu tidak mungkin tidak ada. Yang kedua yaitu hudus yang artinya baru, sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Yang ketiga yaitu fana yang artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan sebagai binasa atau rusak, dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Karena Allah itu kekal dan abadi, Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Yang keempat yaitu mumasalatul lil hawadis yang artinya Allah serupa dengan makhluk. Allah mustahil serupa dengan makhluknya karena Allah berbeda dengan makhluknya baik zat, sifat, maupun perbuatannya. Yang kelima yaitu muhtazun li ghairihi yang artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun dan dari siapapun. Yang keenam yaitu ta'adud yang artinya berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah bersifat esa dan tunggal. Yang ketujuh yaitu ajzun yang artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Yang kedelapan yaitu karoha yang artinya terlepas. Dan hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil bersifat karoha. Allah itu bersifat berkehendak. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang dia kehendaki. Yang kesembilan yaitu jahlun. Jahlun yang artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. Yang ke-10 yaitu mautun. Mautun artinya mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup. Yang ke-11 yaitu sumun yang artinya tuli. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah itu maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Yang ke-12 yaitu umyun yang artinya buta. Allah tidak buta. Allah maha melihat. Menjadi sifat mustahil bagi Allah jika Allah itu maha buta. Yang ke-13 yaitu bumun yang artinya bisu.
Allah bersifat kalam, yaitu ada berfirman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Yang ke-14 yaitu azizan, yang artinya lemah. Allah mustahil bersifat azizan karena Allah berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Yang ke-15 yaitu karihan. Karihan yang arti maha terpaksa. Semua yang ada di alam ini terjadi atas kehendak Allah. Tidak mungkin Allah merasa terpaksa melakukannya. Yang ke-16 yaitu jahilun, yang artinya maha bodoh. Semua ilmu itu bersumber daripada Allah, jadi tidak mungkin Allah bersifat bodoh. Yang ke-17 yaitu mayitun, yang artinya mati. Padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal dan akhir. Allah tidak akan pernah mati, bahkan Allah tidak akan pernah tidur dan tidak akan pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah, jadi mustahil bagi Allah bersifat mayitun. Yang ke-18 yaitu asama, yang artinya maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Yang ke-19 yaitu amah, yang artinya yaitu buta. Allah maha melihat, Allah tidak buta. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang ke-20 yaitu abkama, yang artinya bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkamah. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidak akan mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan para rasulnya.